teman-teman, welcome back to my channel bersama aku Eliwen. So, jika teman-teman baru nemuin channel YouTubeku ini, terus mau tahu siapa sih Eliwen ini, teman-teman bisa klik link video di pojok, ditonton dulu videonya. Terus yang belum subscribe, yuk di subscribe. Subscribe teman-teman, itu adalah sebagai tanda support teman-teman untuk channel YouTube aku agar selalu berkembang dan mungkin share informasi-informasi yang bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa setelah subscribe, tekan tombol loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan video-video terupdate dari aku. Nah, di kontenku kali ini aku baru pertama kali membuat konten tentang Q&A, question and answer. Q&A ini sebenarnya sih beberapa pertanyaan itu banyak banget di DM aku, hampir mungkin puluhan atau ratusan gitu ya. Cuman aku biasanya tuh kalau ada waktu aku reply ke mereka, dan mostly juga aku reply kalau emang butuh ya, karena banyak banget tips and trick atau tentang perdatingan atau tentang belajar bahasa Belanda, tentang visa, banyak kan sih tentang visa ya, visa Schengen atau MPV dan sebagainya itu, dan mostly ya alhamdulillah mereka suka. Nah, kali ini aku ingin share, sebenarnya sih banyak banget di sini ya, aku pengen sih bahas satu-satu, tapi kadang kita tuh aku reply-nya juga banyak karena mostly itu informasi yang aku DM reply ke mereka itu juga informasi yang full penuh gitu loh. Jadi kalau misal aku buat Q&A itu kayaknya kok jadi panjang banget. Dan kemarin aku udah ada beberapa pertanyaan dan udah aku pilih beberapa pertanyaan. Jadi lucu banget. Ini ada yang lucu sih, karena waktu itu sempat ya IG aku open publish, karena mostly IG aku tuh private, aku open publish. Terus ada yang kayak seperti ini, "Kak, mau tambah followers nggak, Kak? Followers di Instagram atau YouTube, atau subscriber mungkin ya, seperti itu." Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin sahabatku atau keluargaku tahu kalau aku tuh suka yang lurus-lurus aja. Jadi ya aku nggak mau ada beli followers, beli subscriber. Jadi aku berusaha untuk jujur aja gitu loh. Kalau misal rezeki aku berkembang di YouTube ya alhamdulillah. Siapa sih yang nggak munafik kalau kita misalkan mendapat uang dari YouTube, ya nggak sih? Ya alhamdulillah banget. Tapi kalau misal saat ini belum, ya is okay gitu. Tapi aku nggak mau beli subscriber karena ya aku takut aja, dan kayak aku kalau misal beli-beli kayak gitu, kayak aku merasa aku cheating, menipu diri aku sendiri gitu loh. Dan aku juga suka membuat video yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman, tips dan apapun itu, traveling atau syarat ini, syarat dokumen ini itu, misal berguna, aku tuh udah seneng banget gitu loh. Jadi tujuanku tuh sebenarnya itu sharing sesuatu yang berguna dan mungkin bermanfaat bagi orang lain. So kalau misal ada nih yang nawarin beli subscriber, beli followers, I'm sorry to say I can't, aku nggak bisa. So ya, thank you udah menawarkan itu. Nah, yang tadi followers itu sebenarnya ya teman-teman, kalau untuk di Instagram aku, kenapa sih aku private dan kenapa sih mungkin ya followers aku di Instagram cuma sekitar 400 atau berapa. Dulu followersku tuh hampir kayak 600, kayak mungkin kalau misal aku nggak deletein mungkin nggak berkembang terus. Tapi aku bener-bener selektif siapa yang follow aku nggak pengen yang follow aku tuh ya yang nggak pernah update, atau ya yang pokoknya aku selektif banget menerima pertemanan. Tapi sekarang sudah publish, tapi biasanya aku melakukan audit juga setiap saat ya, mungkin 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, nggak tentu. Aku akan remove followers itu. Jadi aku pengen bener-bener yang follow aku ya bener-bener mengikuti aku gitu loh, gak cuma akun bodong seperti itu. Jadi ya kayaknya nggak perlulah aku beli followers, aku juga ngedeletin followers kan kalau menurut aku nggak sesuai dengan kriteria yang aku mau gitu loh. So ya itu, mohon maaf ya. Terus ada di sini selanjutnya adalah gini, "Kakak, bule yang lama tinggal di Indonesia rata-rata kere, wek. Ups. Ya mungkin ya rata-rata kalau kere atau enggak ya, nggak tahu sih kalau soal itu. Tapi mostly aku teman-teman buleku alhamdulillah mereka itu pebisnis semua, dan mereka juga ya alhamdulillah punya masa depan yang cerah gitu loh. Kalau mungkin dibilang rata-rata kere, mungkin di video aku tentang bule yang tinggal di Indonesia, aku akan link di pojok. Itu salah satunya seperti itu. Kenapa sih dibilang kayak kere? Mungkin ya karena di Indonesia kan mereka udah tahu nih kurs. Jadi uang 100.000 udah tahu value-nya berapa. Tapi kalau misal bule yang dari luar negeri terus
baru pertama kali ke Indonesia, terus mungkin ya liburan seperti itu, mereka akan membandingkan uang Indonesia dengan kurs mata uang dia. Jadi kayak, oh it's nothing. Tapi kalau udah lama tinggal di Indonesia, udah tahu kursnya, 100.000 aja kayak, loh kamu kasih 100.000 gede banget. Aku ada juga sih pengalaman seperti itu. Misal aku 100, ini harganya berapa, 100.000, wah mahal, gila, boleh bilang mahal gitu loh. Jadi ya pokoknya tergantung juga, nggak semua bule, tapi ya mungkin rata-rata seperti itu ya, karena mungkin pengen mencari kehidupan yang lebih murah, jadi tinggal di Asia. Dan banyak juga sih, mungkin mereka masih muda kali ya bule-bulenya, jadi belum terlalu mapan. Jadi ya nggak semua juga, tapi aku setuju rata-rata kadang ya ada yang seperti itu. Nih ada nih, ngerasa pernah homesick nggak Kak tinggal di Belanda? Dan sehubungan dengan homesick juga aku pernah membuat videonya. So kalau kalian penasaran tentang gimana sih caranya menghadapi kalau kalian homesick, kalian bisa klik link di pojok. Videonya sih agak kayak burung-burung gitu ya, maksudnya cahayanya kurang, tapi isinya menurutku tuh bagus banget. Jadi kalau misal kalian homesick, teman-teman bisa lihat videoku yang di sini, tips gimana sih cara mengatasi homesick. Dan apakah sih kakak pernah homesick? Sebenarnya aku karena mungkin ya merantau dulu juga di Cina dari 2016, jadi kayak nggak kayak homesick gimana sih. Alhamdulillah aku keep myself busy. Cuma kadang ya mungkin ada rasa kangen sama orang tua, apalagi orang tua kita sakit. Aku tuh biasanya kalau misal orang tuaku sakit atau mungkin terjadi sesuatu sama ponakanku atau adik-adikku, aku akan merasa kenapa aku nggak di sana gitu loh. Kalau misal homesick yang gimana-gimana sih enggak ya, alhamdulillah. Seperti yang suamiku tahu juga, aku tuh orangnya aktif banget. Jadi aku tuh suka, misal kalau aku lagi ada perasaan kangen gitu sama keluarga, ya udah aku video call seperti itu. Habis itu aku melakukan hal-hal yang menurutku bisa distract aku ke perasaan kepengen pulang atau perasaan aku kangen keluarga atau gimana gitu loh. Tapi kalau misal lebaran, mau lebaran juga aku ada perasaan sedih juga karena aku nggak bisa mudik, nggak bisa lebaran bareng mereka. Itu aja sih. Jadi kalau homesick yang gimana aku enggak, alhamdulillah. Jadi pokoknya kalau teman-teman penasaran biar gak homesick, kalian bisa klik video dan tonton videonya. Semoga bisa membantu. Ya tadi rasanya punya mertua bule itu gimana sih kakak? Nah, again, jadi dulu pas aku mau nikah, terus kan kita mau memutuskan nikah di Hong Kong ya, di tengah-tengah. Terus mertua bule, mertua aku itu nggak setuju. Karena apa? Karena beliau bilang, Eli kan dari Jawa, terus dari Indonesia, dari Asia, kamu harus menghargai budaya dia. Kalau kamu bisa benar-benar cinta dia, kamu harus ngambil Eli langsung ke orang tua dia, kamu datengin rumahnya, terus kamu lamar dia, maksudnya nikahnya di sana. Terus habis itu kamu bisa pindah, Eli bisa pindah ke sini gitu. Jadi kayak tradisional banget sih pemikiran mereka. Dan sampai sekarang detik ini memang sih awal-awalnya mungkin karena kita culture-nya juga beda ya. Mertuaku khususnya yang cewek itu deket banget sama anak-anaknya, terus dekat sama suamiku. Jadi ada hal-hal tertentu yang mungkin menurut beliau atau menurut mereka wajar aja membantu, misal urusan rumah tangga gitu kan, misal urusan pilih ina itu gitu. Agak mungkin kalau aku dari usia 18 tahun ini kan aku udah mandiri, udah istilahnya apa-apa sendiri. Terus kalau misal ada campur tangan yang seakan mengarah kayak mengatur, itu agak kurang enak. Tapi saran aku sih ya, kalau misal seperti itu, teman-teman langsung aja ngomong sejujur-jujurnya ke mereka gitu loh. Kalau kalian tuh nggak mau seperti itu, kita harus punya line juga, menghargai privasi masing-masing. Aku juga sama teman-teman, aku misal kalau aku nggak suka, aku ngomong nggak suka. Jadi mereka tahu, oh Eli nggak suka ya seperti ini. Jadi mereka tahu batasan-batasannya. Karena kan kita menikah sama anaknya itu nggak cuma untuk temporary gitu loh. Kita kan maunya long lasting gitu loh, seumur hidup. Jadi kita juga harus bisa menganggap orang tua atau mertua kita itu juga orang tua kita gitu loh. Jadi ya, tapi again, namanya kadang anak
sama ibu aja bisa crash gitu kan, apalagi dengan mertua. Tapi kalau aku sih di sini aku seneng banget ya, alhamdulillah banget, mertuaku tuh bener-bener support aku banget. Apalagi beliau kan mereka tuh suka kalau ada orang yang suka belajar, dan alhamdulillah ya, walaupun mungkin aku dianggap masih males belajar untuk level mereka, tapi kalau untuk level orang Indonesia aku tuh kayak giat belajar. Tapi kalau untuk level beliau aku tuh kayak agak kurang niat belajar, karena mereka tuh benar-benar berpendidikan tinggi gitu loh, sampai bachelor degree kayak gitu aja, punya empat apa ya namanya, 4 gelar gitu loh. Jadi selalu belajar belajar belajar. Jadi ya aku kasih tipsnya itu, apa yang kalian gak suka ngomong aja, direct aja, tapi ngomongnya juga dengan bahasa yang sopan, seperti aku seperti itu. Jadi kita nggak merasa nggak enak, oh nanti ternyata jadi bom waktu untuk kalian bisa malah marahnya sama suami, itu malah nggak bagus. Jadi sebaiknya ngomong aja jujur. Aku sama mertuaku juga begitu, kalau aku nggak suka aku bilang nggak suka, aku nggak suka ini, aku nggak suka itu. Awalnya sih agak canggung ya, tapi lama-lama aku harus ngomong, karena kalau nggak ngomong mereka kan nggak akan tahu isi hati kita kalau kita tuh nggak nyaman. Jadi ngomongin aja dengan bahasa yang baik dan benar, insya Allah mereka ngerti kok gitu. Dan itu work itu well banget untuk aku. So itu tentang mertua bule. Mertua bule tuh enaknya yaitu nggak kepo-kepo. Sorry, nggak ngatur-ngatur. Jadi kalau udah anaknya udah nikah ya udah sama istrinya. Tapi ya itu, kita bondingnya tetap kuat. Jadi kita selalu komunikasi video call seperti ini. Kayak misal corona nih, habis aku buat video ini, kita akan video call karena hari ini adalah Mother Day. Oh ya, aku mau ngucapin selamat Hari Ibu Internasional untuk mertuaku juga. We love you. Oke, so next selanjutnya ada lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir, karena selanjutnya itu masih banyak juga, aku nggak bisa dalam satu video ini. Nah ini ada info nggak kak, kapan ada info nggak kapan Naimihan bebas dari lockdown? Nah mungkin sebelumnya aku udah update ya, atau kalau aku omongin di sini mesti panjang kali lebar, karena setiap waktu tuh ada perubahan dari pemerintah Belanda. Dan saat ini kita baru dengar nanti mulai 1 Juni kalau kita mau keluar rumah kita harus pakai masker. Tapi pakai maskernya pas di public transportasi ya, kayak misal di bus. So ya, mungkin itu aja informasi dari aku. Nanti untuk lebih jelasnya perkembangan tentang lockdown ini di Belanda, kalian bisa lihat di screen ini atau di description box penjelasannya gimana, karena tiap saat itu ada perubahan. Jadi ya, semoga semuanya cepat berlalu ya, biar kita tuh bisa menjalani aktivitas seperti sedia kala, karena di rumah terus juga kayak gimana gitu ya, rasanya nggak bagus juga gitu. So ya, itu aja. Kalau misal teman-teman suka dengan konten aku tentang Q&A ini, mungkin aku akan mengadakan Q&A setiap perkembangan 100 subscriber yang aku punya, kalau aku ada waktu juga. So suamiku batuk. So jika teman-teman suka, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya channel Ellie Wens ini. Thank you teman-teman, see you in my next video.